Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Warti Safa. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Baik, rekan-rekan semua, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pada materi Public Speaking yang bertemakan pendidikan dengan judul merawat eksistensi pendidikan di masa pandemi ini. Nah, melandainya pandemi COVID-19 di Indonesia, sektor pendidikan tentu terkena dampaknya. Seperti contohnya adalah dibatalkannya ujian nasional semua tingkat satuan pendidikan. Pelajaran yang berlangsung secara daring, pelaksanaan kegiatan pendidikan seperti pendaftaran peserta didik baru, rapat guru pun melalui virtual, yang semula dilakukan secara langsung tatap muka. Melakukan kegiatan saat ini di tengah mewabahnya virus COVID-19 membuat stakeholder harus bergerak cepat dalam menyusun perencanaan pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan. Mengapa? Karena tidak mungkin dengan keadaan seperti ini siswa ataupun mahasiswa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau di kampus. Begitupun juga di tingkat pelaksana pun harus dituntut untuk beradaptasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai agar pendidikan di Indonesia ini tidak mati dalam masa pandemi COVID-19. Nah, permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan masa pandemi ketika implementasi di dalam dunia pendidikan masa pandemi mengalami perubahan yang cukup besar, seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kegiatan rapat dari tingkat pusat seperti Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, rapat di tingkat sekolah, kegiatan penerimaan peserta didik baru menjadi daring, harus cepat dalam melakukan adaptasi. Adapun dukungan dari teknologi pada zaman ini yang semakin maju dapat membantu kegiatan pendidikan agar tetap terus berjalan. Namun, yang terjadi adalah timbul permasalahan dalam dunia pendidikan yang diakibatkan oleh COVID-19. Permasalahan yang timbul adalah diantaranya yang pertama, pelaksanaan pendidikan sangat bergantung kepada koneksi internet. Ketika terjadi gangguan koneksi, maka pelaksanaan pendidikan akan terhambat. Ini sangat beresiko kepada daerah-daerah yang terpencil di mana koneksi internet sangat sulit didapat. Yang kedua, sebagai guru yang mengajar merasa kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran berbasis IT, informasi dan teknologi. Mengapa? Karena tidak efektif ketika guru menjelaskan secara langsung di kelas dengan menyesuaikan IT. Mengapa? Karena tidak semua siswa itu mengerti cara menggunakannya seperti apa, bagaimana, ataupun dengan adanya miskomunikasi antara guru dan murid dengan IT ini sangatlah menghambat guru untuk menjelaskan materi kepada siswanya. Nah, kemudian
permasalahan yang selanjutnya adalah terkendala oleh biaya internet yang cukup besar. Pada zaman ini, biaya untuk internet itu sangatlah membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan di masa pandemi ini semuanya terhambat, maupun ekonomi, pendidikan, sehingga sangat menyulitkan orang-orang yang kurang mampu. Kemudian, siswa tidak semuanya memiliki smartphone dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan yang serius. Mengapa? Karena tidak adanya fasilitas untuk siswa itu untuk mengikuti pembelajaran di sekolahnya. Permasalahan selanjutnya yakni proses kegiatan pembelajaran, di mana sebagian besar kegiatan pembelajarannya hanya melalui penugasan. Hasil survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang dikutip dari koran Pikiran Rakyat hari Selasa 28 April 2020, dari sebanyak 1.700 responden, sebanyak 20,1% responden menyebutkan terdapat interaksi dalam pembelajaran jarak jauh. Dari 20,1% ini, responden menyebutkan interaksi dalam pembelajaran jarak jauh. Sebanyak 87,2% menyebutkan bahwa interaksi berlangsung melalui chatting. Kemudian 20% menyebutkan bahwa interaksi menggunakan aplikasi Zoom Meeting, 7,6% menggunakan aplikasi video call WhatsApp, dan 5,2% menggunakan telepon untuk langsung berbicara dengan gurunya. Sementara itu, bagi responden yang menyebut tidak ada interaksi, sebagian besarnya mengeluhkan tentang tugas yang berat dari sekolah, yaitu sebanyak 73,2%. Hanya 26% responden yang tidak merasakan tugas yang diberikan itu berat. Dari data tersebut sudah jelas bahwa banyak sekali siswa maupun mahasiswa yang sangat keberatan dengan adanya penugasan ini. Mengapa? Karena tidak adanya penjelasan dari guru, tetapi hanya terus-menerus memberikan tugas, dan dirasa tidak efektif dengan kegiatan di rumah ini seperti apa. Itu tidak sesuai, tidak efektif, tidak kondusif, tidak seperti pelaksanaan pembelajaran di kelas. Efek dari kemerosotan perekonomian akibat pandemi COVID-19 ini yang berimbas kepada penghasilan orang tua siswa, yang kemudian orang tua siswa merasa keberatan untuk membayar SPP dan dana sumbangan pendidikan atau DSP kepada sekolah. Maka berimbas pula kepada sekolah-sekolah swasta dalam mendapatkan penghasilan. Dikutip dari pikiranrakyat.com tanggal 27 Maret 2020, sekolah-sekolah swasta khususnya tingkat SMA menjerit karena sebulan ini tidak ada pemasukan akibat belajar di rumah, sedangkan kebutuhan operasional sekolah harus terus berjalan. Nah, sebenarnya adanya pandemi COVID-19 ini telah melumpuhkan sebagian sektor pendidikan, dalam artian menurunkan eksistensi pendidikan. Semuanya harus serba online agar terus berjalan. Bagaimana upaya dalam merawat eksistensi pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini agar terus berjalan? Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, seperti peniadaan ujian nasional di seluruh tingkat sekolah,
belajar di rumah, ujian kenaikan kelas yang tidak harus dilakukan melalui tes, dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor yang prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru melalui daring dan mengalokasikan dari dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk pengadaan barang seperti hand sanitizer, alat kebersihan disinfektan, kuota untuk proses kegiatan belajar. Adapun peran guru sebagai ujung tombak pendidikan adalah dapat menyesuaikan kegiatan belajar mengajar saat pandemi berlangsung. Timbulnya permasalahan yang diakibatkan oleh adanya pandemi tidak sampai menyurutkan guru dalam semangat mengajar. Jadi bagi para pengajar atau guru, dengan adanya pandemi ini tidak seharusnya membuat semangat untuk mengajar itu semakin menurun. Justru dengan adanya pandemi saat ini harus terus semangat dalam mengajarkan siswa-siswanya. Lalu sejak diberlakukannya work from home atau bekerja dari rumah oleh pemerintah, waktu mengajar guru menjadi fleksibel. Guru dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan guru secara daring, melakukan diskusi dengan tujuan untuk mengatasi kendala dalam pengajaran pada masa pandemi. Selain itu, memberikan dukungan terhadap siswa agar mereka dapat terus melanjutkan belajar. Maka, peran siswa dalam kegiatan belajar masa pandemi adalah tidak memaknai bahwa pembelajaran yang dilakukan di rumah itu sebagai liburan, tetapi siswa dapat mengembangkan pembelajaran tidak hanya melalui tatap muka dan buku pelajaran, namun siswa dapat mengeksplorasi bahan materi dari berbagai sumber internet, baik dari web maupun melalui video YouTube. Selain itu, siswa juga membantu tugas orang tua di rumah sebagai bagian dari implementasi pembelajaran. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak seharusnya membuat siswa menjadi malas belajar. Justru pembelajaran yang telah didapat di sekolah dapat diaplikasikan langsung di rumah ataupun di lingkungan rumah. Dapat juga dapat membantu orang tua di rumah sekaligus. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.